rumah, teman-teman bisa dibuka ya. Ini soalnya ada di paket 3, simpulan kuantor. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa langsung coret-coret di modulnya. Udah muncul teman-teman tampilannya? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, sip. Yuk teman-teman kita masuk ke simpulan kuantor. Kuantor itu apa sih ya? Jadi kuantor itu berasal dari kata kuantifikasi. Ya, kuantifikasi itu sesuatu yang dapat dihitung. Nah, gitu teman-teman. Jadi, suatu pernyataan itu ya. Nah, jadi suatu pernyataan itu teman-teman ada yang berlaku secara umum dan ada yang tidak berlaku secara umum. Kayak gitu. Nah, apa tuh namanya di sini sehingga muncullah yang namanya pernyataan berkuantor. Jadi pernyataan berkuantor tuh apa sih katanya? Sebuah pernyataan yang dapat dihitung atau dikuantifikasikan. Kayak gitu. Nah, lalu kuantor itu ada 2 jenis. Yang pertama universal dan yang kedua adalah eksistensial. Apa arti universal? Universal ini nanti pernyataannya itu bernilai benar untuk semua yang disebutkan. Ya, namanya juga universal kan, universal itu artinya semua atau all, teman-teman. Sedangkan kalau eksistensial itu dia bernilai benarnya hanya untuk beberapa anggota saja. Oke, tadi ya. Jadi ada yang kuantor universal, ada kuantor eksistensial. Universal untuk semua, sedangkan eksistensial hanya untuk beberapa saja. Gitu. Nah, contohnya seperti apa sih? Misal Kakak punya kalimat gini. Semua ya, semua makhluk hidup butuh oksigen. Butuh oksigen. Nah, gitu. Jadi di sini cirinya di kuantor universal ada kata semua. Atau contoh lain misalnya ada kata setiap, teman-teman. Setiap muslim ingin masuk surga. Ingin masuk surga. Nah, seperti itu. Jadi pernyataan ini tuh bernilai benar untuk semua yang disebutkan. Ya, ini ciri dari universal, ada kata semua dan ada kata setiap. Nah, bisa juga diganti dengan kata lain, teman-teman. Misalnya ada kalimat gini, tidak ada siswa yang tidak ingin lulus ujian. Nah, ini misalnya Kakak punya kalimat, tidak ada siswa yang tidak ingin lulus ujian. Ini maknanya sama aja dengan semua siswa ingin lulus ujian. Gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak, itu juga masih bagian dari universal. Tapi nanti ketika teman-teman mengerjakan soalnya, tolong diubah dulu jadi bentuk semua biar lebih mudah ya. Tidak ada siswa yang tidak ingin lulus ujian kan artinya sama aja dengan semua siswa ingin lulus ujian gitu. Itu kuantor universal. Kita masuk ke yang kedua ya, teman-teman. Yang eksistensial. Nah, eksistensial ini katanya banyak ya cirinya, bisa pakai beberapa, sebagian, ada, sementara gitu ya. Contohnya misalnya Kakak punya kalimat beberapa mahasiswa IPB berasal dari luar negeri. Gitu ya. Jadi di sini ada kata beberapa atau bisa juga diganti dengan sebagian, teman-teman. Sebagian muslim belum bisa baca Al-Qur'an. Nah, gitu. Lalu atau contoh lain misalnya ada tumbuhan
ada tumbuhan yang tidak dapat berfotosintesis. Berfotosintesis. Nah, ini teman-teman ya. Jadi bisa diganti dengan kata beberapa, sebagian, ada, sementara, seperti itu. Nah, kakak mau menekankan di sini teman-teman, ini kan ada kata sebagian. Teman-teman hati-hati memaknai kata sebagian. Sebagian di sini artinya bukan berarti 50%. Misal, simpelnya, satu kelas ada 50 siswa. Ada pernyataan sebagian, misalnya ya, sebagian siswa nilai ujiannya di atas 70. Misal gitu teman-teman. Sebagian siswa nilai ujiannya di atas 70. Makna sebagian di sini bukan berarti 50% atau bukan berarti setengahnya. Setengah dari 50 siswa ini setengah dari 50 siswa ini kan 25. Jadi makna sebagian itu bukan selalu seperti itu. Makna sebagian itu intinya ada aja minimal satu itu udah bisa kita sebut sebagian. Misal dari 50 siswa ya, dari 50 siswa ini ternyata hanya 3 orang yang nilai ujiannya di atas 30, boleh kita sebut juga sebagian. Sebagian siswa nilai ujiannya di atas 30. Jadi teman-teman hati-hati, jangan memaknai sebagian di sini adalah 50% atau setengahnya. Enggak, minimal ada satu itu kita bisa sebut sebagian. Jadi sebagian sama ada itu sama aja. Oke teman-teman? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Kak. Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tadi kan kita udah ini ya teman-teman ya. Kakak udah kasih contoh untuk jenis kuantor universal sama eksistensial. Jadi nanti teman-teman lihat tandanya ya. Oh, kalau ada kata setiap berarti masuknya universal, kalau ada kata ada berarti masuknya eksistensial gitu. Nah, selanjutnya Kakak akan menjelaskan cara penarikan simpulan kuantor ketika menggunakan rumus, caranya seperti apa. Kayak gitu ya. Misal di sini tadi Kakak punya pernyataan, misalnya ini ya, pernyataannya kita ambil dulu dari sini. Oke. Atau pernyataan yang lain ya. Oke, misalnya Kakak punya pernyataan seperti ini teman-teman ya. Contohnya pertama, Kakak punya kalimat pertama, oh ya kalau di penalaran umum, premis ya kita sebutnya teman-teman. Premis pertama, kalimatnya seperti ini. Semua wisatawan membawa tas. Semua wisatawan membawa tas. Nah, teman-teman, dalam satu premis nanti ada 2 bagian. Teman-teman kita simbolkan dengan huruf A, B, C, D. Biasanya kayak gitu. Ya, kita mainnya di huruf A, B, C, D. Nah, pertama di sini semua wisatawannya Kakak simbolkan dengan huruf A, membawa tasnya Kakak simbolkan dengan huruf B. Nanti teman-teman tulisnya rumusnya gini jadinya. Oh, P1, P itu premis ya. Kakak kasih keterangan deh. P itu adalah premis atau argumen atau pernyataan. P1, semua A itu adalah B. Gitu ya, semua A adalah B. Lalu kakak punya lagi nih kalimat kedua atau premis keduanya kayak gini. Beberapa orang berambut pirang adalah wisatawan. Lagi-lagi teman-teman, kalimat kedua sama, kita bagi jadi 2 bagian. Huruf yang sama itu melambangkan kalimat atau kata atau frasa yang sama. Misal di sini, orang berambut pirang, ini kita simbolkan dengan huruf baru. Tadi kan A itu simbol untuk wisatawan, B simbol untuk membawa tas, berarti ini ada
ibaratnya istilah baru lagi, kita ganti pakai huruf lain, berarti selanjutnya C. Oh, orang berambut pirang itu adalah C. Nah ya, beberapa orang berambut pirang adalah wisatawan. Wisatawan tadi kita simbolkan dengan A. Nah, lalu premis keduanya, teman-teman, kita tulis beberapa. Ya, beberapa C adalah A. Nah, jadi teman-teman bikin seperti ini. Nanti simpulannya seperti apa? Nanti di bawahnya itu simpulan ya. Ini disimbolkan dengan segitiga, titik 3, titik 3. Itu artinya kesimpulannya seperti apa. Nah, nanti kakak jelasin nih kalau ini kesimpulannya apa. Jadi ada rumus-rumusnya. Ini cara ngubah dulu dari kalimat, teman-teman ubah dulu ke rumus. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ya, teman-teman rumusnya apa aja. Nah, kalau kalian mau bikin kesimpulan, minimal harus ada 2 premis. Ini syaratnya ya. Minimal ada 2 premis, teman-teman. Kayak gitu. Kalau mau jadi simpulan, kalau cuma satu premis aja nggak bakal bisa jadi simpulan. Nah, untuk yang pertama, rumus yang pertama, kalau premis satunya itu adalah semua atau universal ya, misalnya semua A adalah B, premis keduanya pun universal lagi, semua juga teman-teman. Semua B adalah C. Kalau premis satunya universal, premis duanya universal, simpulannya juga universal. Berarti pakai semua. Di mana kata yang samanya si B-nya ini nanti kita eliminasi sehingga menyisakan A dan C. Nanti teman-teman tulisnya yang di sisi kiri dulu. Karena A di sisi kiri baru C, jadi semua A adalah C. Dan tidak berlaku dibalik. Gak boleh dibalik C sama dengan A. Ini nggak bisa. Ya, jadi harus semua A adalah C. Gitu. Ini bentuk rumus yang pertama. Nah, bentuk rumus kedua, teman-teman, kalau premis satunya itu universal, semua A adalah B, premis keduanya yang eksistensial. Berarti misalnya kita pakai kata sebagian. Di sini pakai beberapa ya. Pakai beberapa, pakai sebagian ya, sebagian aja deh. Sebagian, teman-teman ya. Sebagian, misalnya sebagian B adalah C. Nah, teman-teman, kalau premis satunya universal, premis duanya eksistensial, simpulannya eksistensial. Simpulannya pakai sebagian juga. Sebagian, nanti kalimat yang B-nya dicoret, teman-teman. Sehingga menyisakan A dan C. Nah, kalau sebagian ini kasusnya boleh dibalik. Sebagian A adalah C, itu boleh juga sebagian C adalah A. Kenapa kalau semua nggak boleh dibalik, nanti maknanya aneh. Nih, kakak kasih contoh. Misal kita ada kalimat gini, teman-teman. Semua, apa ya misalnya ya, semua burung adalah hewan. Nah, berarti kan ini A-nya, ini C-nya gitu misalnya ya. Semua burung, burung yang A-nya nih. Semua burung adalah hewan. Kalau dibalik, semua C adalah A, semua hewan adalah burung, benar atau salah, teman-teman? Semua hewan adalah burung, benar atau salah? Salah, Kak. Salah, Kak. Salah, itu. Iya, itu gak boleh dibalik. Ya, nah kalau diganti semuanya sama sebagian tuh bukan setengahnya, hati-hati ya, ada gitu ya. Sebagian burung adalah hewan, ya, berarti sebagian hewan adalah burung. Maksudnya ada burung yang termasuk hewan, tapi ada juga hewan, itu contohnya burung. Maksudnya kayak gitu, teman-teman. Ya, jadi sebagian itu boleh dibalik kasusnya. Nah, itu ya. Kita lanjut, teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalimat yang samanya nih tidak selalu si B. Dan tidak selalu posisinya nyerong gini. Bisa nanti misalnya A, B, misalnya CB gitu yang samanya. Ya. Nah, ini tetap aja nanti simpulannya yang samanya tinggal teman-teman coret. Menyisakan simpulannya tinggal yang sisanya aja yang nggak kecoret gitu ya. Nah, terus udah kayak gitu, kakak kasih terus dulu deh tadi misalnya A, B gitu ya. Lalu B, C, BC udah tadi ya, C, B misalnya teman-temannya. Ini kan berarti si B-nya yang bakal kena coret. Oh, berarti nanti menyisakan A sama C. Tetap kayak gitu ya. Atau kasus lain, misalnya A, B,
lalu AB sama, oh jangan, ya AB deh, misalnya AB, yang sering tuh apa ya, bentar. Yang huruf C-nya sama, berarti, bentar kakak cek dulu ya, ada gak yang si C-nya sering sama? Oh enggak, gini teman-teman. AB, misalnya ya, AB, lalu CA. Nah, ini teman-teman. Ini juga ya, yang samanya A dengan posisi menyilang. Berarti nanti menyisakan B dengan C. Ada satu posisi aja yang itu cukup berbeda. Nah, ini ada di poin ketiga, teman-teman ya. Di poin ketiga, kalau premis satunya semua, A adalah B, teman-teman. Lalu premis keduanya sebagian, A adalah C. Nah, jadi yang samanya itu adalah A dan posisi A-nya di kiri. Sejajar bahasanya, bukan bersilangan. Nanti dia akan ada dua opsi jawaban. Ya, bisa pakai sebagian. Ini opsi jawaban yang utama, sebagian B adalah C atau sebagian C adalah B. Kalau teman-teman gak nemu jawaban ini, baru masuk ke opsi kedua, yaitu pakai semua. Semua A yang C adalah B. Jadi ini khusus ya, kasus yang ketika A-nya sama dan A-nya posisinya ada di kiri, teman-teman. Kalau kasus lainnya enggak kok. Selain kasus ini, ngikutin ke yang sebagian. Ini pun bisa simpulannya sebagian ya, tapi kalau ini enggak ada, baru ada alternatif lain, yaitu simpulannya pakai semua. Kenapa bisa kayak gitu, teman-teman? Karena di sini fokusnya antara semua dan sebagian kan yang ruang lingkupnya lebih kecil itu sebagian. Jadi dia fokus ke ruang lingkup lebih kecil. Jadi sebagian A yang termasuk C itu adalah B. Kayak gitu ya. Ini tapi di kasus khusus ya. Tapi teman-teman, secara umum tolong ingat aja kalau premis satunya semua, premis duanya sebagian, simpulannya sebagian. Itu. Oke. Terus masuk ke rumus keempat, teman-teman. Kalau dua-duanya eksistensial, premis satunya beberapa, premis keduanya juga beberapa. Pakai sebagian aja kita ya. Premis satunya sebagian, premis duanya sebagian. Kalau dua-duanya eksistensial, nggak akan ada simpulan. Ya, jadi kalau mau terbentuk simpulan, minimal harus ada satu yang universal. Boleh dua-duanya universal, boleh cuma satu universal. Yang nggak bisa kalau dua-duanya eksistensial, nggak akan ada simpulannya. Sampai sini teman-teman untuk rumusnya, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau bingung, tanyain aja ya. Ntar kita langsung ke soal ya. Lanjut teman-teman. Oke, bisa dilanjut? Ya, atau mau ditanyain dulu, silahkan. Kak, maaf saya mau nanya, Kak. Boleh, kenapa? Kalau misalkan untuk yang premisnya 3, apakah sama, Kak? Apakah ada? Oke, premisnya 3 sama, tapi biasanya kalau ada 3, pertama jarang kasusnya. Kedua, kalaupun ada, selesaikan dulu premis 1 sama 2 biasanya. Premis 1 sama premis 2, ini disimpulin dulu. Nanti simpulannya gabungin sama premis yang ketiga, gitu. Ya, jadi ngerjainnya tuh bertahap, gitu. Oke? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yuk. Nah, kalau untuk yang 3 premis ini sebetulnya kalau di kuantor jarang ya, teman-teman. Jarang banget. Nanti kalau bab selanjutnya tuh, teman-teman juga belajar implikasi sama modelnya pakai rumus gini. Nah, itu kemungkinan sampai 4 premisnya ada. Gitu. Dan tadi cara ngerjainnya berurutan. Gitu ya. Oke, kita lihat nih teman-teman ya, cara mengerjakannya seperti apa. Pertama di sini kita lihat ya, ini ada kata semua. Oh, berarti itu udah premisnya. Premis satunya ya. Semua atlet, nah atletnya ini kakak simbolkan dengan huruf A, memiliki fisik kuat, itu fisik kuatnya kakak simbolkan dengan huruf B, teman-teman. Oke, langsung kakak salin nih ke rumus. Oh, premis 1, semua A adalah B, gitu. Nah, premis 2-nya ini yang ada kata beberapa, teman-teman. Ya, berarti di sini beberapa siswa ya di sekolah X. Ini kan tadi kalau A itu untuk atlet,
B untuk fisik yang kuat, ini ada kalimat baru lagi, yaitu siswa di sekolah X. Berarti kakak simbolkan huruf baru, yaitu huruf C. Gitu, berarti beberapa C adalah atlet. Atlet tadi simbolnya dengan huruf A. Oh, berarti disimbolkan dengan huruf yang sama. Gitu ya, berarti beberapa C adalah A. Nah, teman-teman ingat, oh tadi kalau semua sama beberapa, kalau universal sama eksistensial, yang menang eksistensial, berarti pakai beberapa. Ya, beberapa. Terus teman-teman tinggal coret aja yang samanya A-nya nih. Menyisakan C dengan B. Bisa beberapa C adalah B, atau beberapa B adalah C. Eliminasi dulu pilihan jawabannya. Ya, kan ini simpulannya pakai beberapa. Yang semua udah pasti salah. Jadi opsi B dan opsi D udah pasti salah. Lalu kan di sini kalimat A-nya dicoret ya, atau kata si A-nya itu A itu atlet. Jadi di simpulan udah pasti nggak ada kata atlet lagi. Berarti yang A udah pasti salah, yang C udah pasti salah, teman-teman. Nah, berarti menyisakan yang E dong. Udah itu jawabannya. Coba kita cek ya, benar gak yang E ini? Di sini kalimatnya beberapa siswa di sekolah X, tadi siswa di sekolah X itu adalah C, memiliki fisik yang kuat adalah B. Oh, berarti beberapa C adalah B. Nah, ini teman-teman. Soal-soal seperti inilah yang teman-teman bisa kerjakan kurang dari 1 menit. Kalau induktif emang akan lebih banyak makan waktu, karena teman-teman harus pahami dulu isi teksnya. Kalau ini sih sebenarnya nggak usah teman-teman pahami, tapi tahu rumusnya, tahu polanya, gitu. So, ada yang mau ditanyakan dulu, jadi jawabannya yang E ya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Kakak kasih contoh lagi nih. Nah, teman-teman, di sini, apa tuh namanya? Nomor 2, ini ada kata semua, ya. Semua berarti itu premis satunya ya. Semua pelajar memakai sepatu hitam. Oh, pelajarnya berarti A, pakai sepatu hitamnya B. Berarti semua A adalah B. Nah, lalu lanjut lagi. Beberapa yang hadir di sekolah. Istilah baru lagi berarti C, tidak memakai sepatu hitam. Nah, ini kita mulai ada tambahan tidak, teman-teman. Oke, tadi kan B itu simbol untuk memakai sepatu hitam. Ini tidak memakai. Memakai sama tidak memakai kan sesuatu yang berlawanan. Ya. Nah, kalau di matematika berlawanan disimbolkan dengan tanda apa sih? Ayo, kalau di matematika disimbolkan dengan apa sih kalau sesuatu yang berlawanan tuh? Pakai minus ya, teman-teman ya, gitu. Jadi kalau memakai itu adalah B, kalau tidak memakai itu adalah min B. Sebetulnya dibacanya kalau di PU bukan min, tapi negasi dibacanya, atau lawan, ya. Jadi negasi itu artinya lawan. Kalau B itu simbol untuk memakai, kalau tidak memakai berarti kan lawannya. Disimbolkan dengan negasi. Negasi itu lawan. Oh, jadi yang ini tidak memakai sepatu hitam, kakak simbolkan dengan negasi B. Berarti ketika disalin ke rumus, premis keduanya itu adalah beberapa, C adalah negasi B, teman-teman. Semua sama beberapa, yang menang beberapa, ya, beberapa. Lalu yang dicoret kalimat yang samanya B-nya kita coret. Hati-hati, yang atas B-nya nggak ada negasinya, yang bawah ada negasinya. Jadi negasinya masih tetap ada. Berarti beberapa A adalah C, atau beberapa C adalah A dengan ditambah kata negasi. Negasi itu lawan atau tidak atau bukan. Ya, jadi negasi ini bisa dibaca sebagai tidak, bisa dibaca sebagai bukan, kayak gitu. Nah, nanti negasinya nempel di mana? Ya tergantung yang pilihan jawaban disediakan. Bisa di A, bisa di C. Yang penting nyambung. Kita eliminasi lagi, teman-teman. Ini simpulannya pakai beberapa. Berarti kalau semua udah pasti tereliminasi. Kalimat B-nya tereliminasi, B-nya itu memakai sepatu hitam. Yang ada keterangan memakai sepatu hitam, kita eliminasi nih ya. Sepatu hitam, ini juga sepatu hitam. Menyisakan yang A. Coba kita lihat. Beberapa yang hadir di sekolah itu tadi C.
Bukan, simbol itu negasi, pelajar tadi adalah A. Oh, berarti yang ini C sama dengan min A. Tadi kan minnya harus ikutan. Ya, min atau negasinya harus ikutan. Oke, coba teman-teman telaah dulu, kalau bingung tanyain. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kaila, ada yang mau tanyain dulu? Kaila Almas? Enggak, Kak. Gimana? Ada yang mau tanyain? Desvita, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman, Kak. Aman? Oke, yuk satu soal lagi kakak kasih contoh ya. Nanti kita coba sama kalian bareng-bareng. Nah, teman-teman. Nah, ini bedanya soal nomor 3 sama nomor 1 dan 2. Tadi kan yang disebutin duluan selalu semua ya, yang universal yang disebutin duluan. Nah, kalau di soal nomor 3 yang disebutin duluan beberapa. Tapi teman-teman, ketika mengerjakan, kita mulainya dari kata semua dulu. Jadi walaupun dia ditulisnya belakang, tapi ketika rumus nanti jadi premis pertama. Sebenarnya bisa aja sih sesuai yang ditulis, tapi nanti teman-teman khawatir bingung lagi sama rumusnya. Kok kakak ngasih contohnya semua dulu, baru beberapa, kenapa ini beberapa baru semua? Gitu ya, biar ibaratnya kita, biar seragam gitu ya. Biar seragam, jadi premis satunya yang semua dulu ya. Jadi kita mulainya dari yang kalimat kedua. Kalau udah baru ke kalimat yang pertamanya. Gitu. Jadi premis satunya tuh yang semua dulu teman-teman. Jadi kakak mulai dari kata sini ya. Semua ilmuwan adalah orang yang mampu melakukan penelitian. Oh, berarti ilmuwan A-nya mampu melakukan penelitian adalah B-nya. Jadi semua A adalah B, teman-teman. Baru yang premis keduanya pakai yang beberapa. Beberapa dosen, dosen istilah baru lagi berarti C adalah ilmuwan, itu A. Oh, berarti beberapa C adalah A. Nah, gitu ya. Berarti ini tinggal kita coret aja si A-nya. Ya, lalu semua sama beberapa, yang menang itu adalah beberapa. Tinggal kita gabungkan, bisa C sama dengan B atau B sama dengan C, teman-teman. Di sini semua pilihannya beberapa, nggak ada yang bisa kita eliminasi. Nah, sekarang yang A-nya aja, kan A-nya dicoret. Jadi nggak ada ilmuwan lagi di simpulannya. Berarti yang ada ilmuwan kita eliminasi. Mana lagi nih ilmuwan, nggak ada ya yang ada kata ilmuwan. Nah, udah kalau gitu teman-teman berarti kita cek nih. Beberapa C adalah B. Berarti di sini nggak ada tanda negatif ya teman-teman. Berarti nggak ada kata tidak ataupun bukan. Ini ada kata tidak nih, nggak bisa. Coba kalau yang B, beberapa orang yang melakukan penelitian. Tadi penelitian itu adalah B, ya. Lalu udah kayak gitu, sebenarnya bukan yang melakukan tapi mampu ya. Harusnya beberapa orang yang mampu gitu, teman-teman. Nah, di sini coba kita lihat dulu ya, apa ini karena typo doang ya. Bentar ya, kakak cek dulu. Beberapa orang yang melakukan penelitian, tadi melakukan penelitian itu adalah B, adalah dosen C. Nah, ini kalau sesuai rumus benar teman-teman ya. Beberapa B adalah C. Coba kita lihat dulu pilihan yang lain. Beberapa orang yang mampu melakukan penelitian bukan dosen. Enggak ya, enggak ada kata bukan. Ini juga enggak ada kata bukan. Oh ya, berarti ini B. Ini cuma tipe aja, harusnya tambahin kata mampu ya. Mampu melakukan. Gitu. Oke, jadi jawabannya B, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Sekarang gantian ya, kalian yang nyebutin nih AB-AB-nya, kakak nulisin. Mulai dari nomor 4. Premis satunya yang mana dulu, teman-teman? Ya, premis satu yang mana? Semua, betul. Yo, yang A-nya yang mana? Pekerja keras, Kak. Ya, oke, A-nya pekerja keras. B-nya? Kemauan C-nya? yang kuat. Oke, kemauan kuat ya. Tip, kita susun dulu. Semua A adalah B. Lalu premis keduanya yang beberapa ya, beberapa. Peternak jadi disimbolkan dengan apa? C, Kak. C, oke. Pekerja keras? A, Kak. Oke, sip. Jadi beberapa C adalah A.
Berarti simpulannya apa? Semua atau beberapa? Beberapa. Iya, beberapa. Ya, A-nya kita eliminasi ya. Bisa beberapa, C adalah B, atau dibalik juga boleh. Coba teman-teman, kalau mau pakai eliminasi, kira-kira jawaban yang pasti salahnya dulu yang mana? Yang A, Ada nggak? C, sama D, Kak. Oke, A-nya ya, karena ada kata pekerja kerasnya ya. A udah pasti salah, karena kan pekerja kerasnya kita eliminasi. Oke, kalau C kenapa dieliminasi? Karena ada kata bukan. Ada kata Oke, bukan, betul. Pak. A ya. D Terus ini juga, juga yang Kak. D ada kata D tidak. juga. Iya, betul. Terus yang ini? Yang B, Kak. Ya. B juga. Jawabannya ya. Udah berarti jawabannya yang E. E ya. Udah nyisain yang E. Oke. Yang memiliki kemauan kuat itu tadi kita simbolkan dengan B ya. Peternak itu C. Iya, jadi beberapa B adalah C yang ada ya. Oke, sip. Lanjut ya teman-teman ya. Nomor 5. Yuk, premis satunya yang mana? Menguasai bahasa asing. Ya, A-nya menguasai bahasa asing. Ya ini ya. Semua yang menguasai bahasa asing A-nya, B-nya? Pandai bergaul. Pandai bergaul. Iya, pandai. Oke, Pandai bergaul. Oke, sip. Lalu premis keduanya pakai kata sebagian. Ya, lalu mahasiswa. C, Kak. Oke, sip. Lalu menguasai bahasa asing. A lagi, Kak. Oke, sip. Berarti C adalah A ya. Sip, berarti simpulannya? Sebagian. Sebagian. Sebagian C. Ya, sebagian apa? C adalah B. C sama dengan B. B sama dengan C. Oke, sip, betul ya. A-nya tinggal kita eliminasi. Sok, teman-teman cari jawabannya yang mana jadinya. Yang A. Iya, A, Kak. Yang A, betul. Oke, sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Kayak gitu. Sip, betul teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti gini. Terkadang opsi jawaban ini tuh nggak ada. Kan harusnya tadi ya, simpulannya misalnya sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Ternyata nggak ada teman-teman jawabannya. Oke, kakak mau ini dulu ya, mau bahas tentang masalah sebagian. Misal tadi dalam satu kelas teman-teman ya kan kasusnya ada 50 siswa. Nah, terus sudah kayak gitu ada misalnya 10 orang yang nilainya di atas 70 ya. Lalu berarti sisanya 40 orang ada yang nilainya di bawah 70. Nah, kalau kakak nyebut boleh gini misalnya sebagian siswa nilai ujian di atas 70. Oke, berarti kalau kakak bilang semua siswa nilai ujian di atas 70, berarti kakak fokus kepada si 10 siswa. Tapi di sisi lain, di sisi yang berlawanan, ada juga yang nilainya di bawah 70. Berarti bisa juga kakak tulis sebagian siswa nilai ujiannya tidak di atas 70 atau bukan di atas 70 atau diganti dengan di bawah 70. Kan itu berarti ada dua sisi. Berarti kalau ada sisi yang di atas 70, ada juga sisi lainnya yang tidak di atas 70 atau bahasa gampangnya di bawah 70. Nah, nanti ini ada di post-test ya teman-teman ya. Hati-hati. Nanti di post itu modelnya teman-teman gak ketemu nih simpulannya. Misalnya kan Kak, harusnya sebagian yang pandai bergaul adalah mahasiswa. Berarti kalau ada sebagian yang pandai bergaul, ada juga sebagian yang tidak pandai bergaul. Jadi ibaratnya tadi, namanya kalau ada sisi positif, berarti ada juga sisi negatifnya. Nah, sebetulnya itu tuh opsi simpulan yang second choice, teman-teman. Karena kan kita fokusnya di sini bukan yang kata tidaknya ya. Cuman nanti yang pilihan pertamanya itu nggak ada di simpulan. Nggak disediakan sama pilihan jawaban. Itu artinya kalian harus ambil ke yang second choice-nya tadi ya. Nah, kalau di sini kan nggak ada nih kok sebagian yang pandai bergaul mahasiswa nggak ada. Berarti ada sebagian yang tidak pandai bergaul. Itu second choice-nya. Jadi nanti kalian di proses ada tuh model kayak gitu. Harusnya sebagian, misalnya tadi ya sebagian siswa nilainya di atas 70, misalnya simpulannya, tapi nggak ada. Berarti ambil second choice-nya. Sebagian siswa nilainya tidak di atas ya.
Jadi ditambahin tidak. Tapi ingat itu adalah opsi kedua kalau opsi pertama tidak ada. Gitu. Nanti kalau disediakan dua-duanya gimana, Kak? Nggak boleh milih opsi kedua, teman-teman pilih opsi yang pertama dulu. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjutin ya. Nah, selanjutnya ini nomor 6 agak beda, harus ada yang diubah dulu. Nah, kayak yang tadi Kakak contohin, untuk yang universal itu bisa pakai semua, bisa pakai setiap, atau bisa juga pakai kata tidak ada. Jadi, kata yang ini nih, tidak ada sepeda motor, ini teman-teman harus ubah dulu jadi kata semua. Coba kita maknai dulu nih maksud ceritanya apa sih gitu ya. Tidak ada sepeda motor berkecepatan tinggi merupakan produk lokal. Nggak ada nih teman-teman. Nggak ada sepeda motor berkecepatan tinggi itu produk lokal. Artinya semua sepeda motor berkecepatan tinggi gimana tuh? Semua sepeda motor berkecepatan tinggi. Semua sepeda motor berkecepatan tinggi, biar jadi tetap semakna ya, kita cuma ngubah kalimatnya, tapi maknanya nggak boleh kita ubah. Kan Bukan jadi katanya produk dia lokal. bilang, betul, tambahin bukan. Ya, jadi kan nggak ada nih sepeda motor berkecepatan tinggi itu yang merupakan produk lokal. Artinya semua sepeda motor berkecepatan tinggi itu bukan produk lokal. Ya, betul ya, kita tambahkan kata bukan, produk lokal. Jadi harus teman-teman ubah dulu biar gampang. Dah ya, jadi kalimat keduanya Kakak tulis bawah ya. Kita mulai dari yang semua dulu nih teman-teman. Berarti yang premis satunya yang atas dulu ya. Yuk, berarti A-nya siapa teman-teman? Motor balap. Motor balap, berarti sepeda motor berkecepatan tinggi B-nya ya. Semua A adalah B gitu. Lanjut premis keduanya. Semua lagi nih ya, ini semua sepeda motor berkecepatan tinggi tadi simbolkan dengan huruf B, Kak. Oke. B. Lanjut, bukan produk lokal baru C. ya. C berarti iya. Pakai semua lagi nih. Kita belum ada contoh yang semua-semua ya. Nah, kalau semua-semua ya udah pasti simpulannya semua, teman-teman ya. Semua B-nya kita coret. Nah, semua A adalah C. Ini simpulan yang seharusnya. Semua A adalah C, nggak bisa dibalik. Ya, berarti sama aja. Semua motor balap bukan produk lokal. Ada nggak? Kan harusnya simpulannya semua A adalah C, semua motor balap bukan produk lokal. Ada nggak yang seperti ini? Semua motor balap bukan produk lokal, ada nggak? Nggak ada ya teman-teman ya? Nah ini nggak ada. Artinya diubah lagi, tapi maknanya masih sama. Tapi kita eliminasi dulu aja ya, biar nggak kebanyakan pilihan. Yang mengandung B, B kan kecoret tuh, berkecepatan tinggi nggak ada ya. Ini berkecepatan tinggi, ini berkecepatan tinggi. Dah, berarti tinggal A, B, C. Yang mana yang maknanya sama? Coba di antara A, B, C yang maknanya sama dengan semua motor balap bukan produk lokal. Yang C, Kak. Oke, betul Arisa yang C ya. Tidak ada produk lokal yang merupakan motor balap. Artinya kan sama aja dengan semua motor balap itu bukan produk lokal. Nah, seperti itu ya. Ada yang diubah kalimatnya, tapi ingat maknanya masih sama gitu. Nah, lanjut ya. Sama ini pun harus diubah dulu teman-teman. Tidak satu pun karyawan yang malas mendapatkan bonus. Ya, kalau teman-teman mau ubah jadi semua, jadinya gimana? Ubah dulu jadi semua, biar enak jadinya gimana tuh? Tidak satu pun karyawan yang malas mendapatkan bonus. Berarti diubah jadi semua, gimana? Semua karyawan malas. Gimana teman-teman? Ayo diubah. Gimana? Semua karyawan yang malas tidak mendapatkan bonus. Iya, semua karyawan malas lagi nih malas ya. Malas tidak dapat bonus. Oke, sip. Tidak dapat
bonus. Dah ya, berarti ini bakal jadi premis satunya karena semua dan premis duanya yang beberapa. Yuk, premis satunya A-nya yang mana? A-nya yang mana, teman-teman? Karyawan malas. Malas ya. Karyawan malas A-nya, berarti B-nya tidak dapat bonus. Oh, berarti premis satunya semua A adalah B. Premis keduanya, teman-teman. Nih, beberapa. Yuk, gimana? Lanjutin. Yang mana? Gimana jadinya? Beberapa Karyawan berprestasi tahun ini. karyawan berprestasi tahun ini mendapatkan bonus. Ya, karyawan berprestasi tahun ininya disimbolin dengan huruf C. Huruf C. C. Oke, berarti beberapa C sama dengan mendapatkan bonus apa? B. B, Kak. B, yakin? B banget. Tadi kan B-nya D. kita udah simbolin dengan tidak dapat bonus. Oh, Berarti min B, Kak. iya, min B atau negasi B. Iya. Oke, berarti min B ya. Semua sama beberapa yang menang beberapa. Terus huruf yang samanya kita eliminasi si B-nya. Menyisakan A dan C ya. Tapi jangan lupa masih ada negasi, teman-teman. Jadi negasinya harus ikutan. Nah, sok. Berarti yang ada semuanya kita eliminasi dulu ya. Gitu. Terus yang ada kalimat B yang ngomongin bonus berarti dieliminasi. Nah, udah tinggal D sama E. Coba yang mana? Teman-teman akan pilih D atau E. Coba. Gimana? Miska gimana? Kamu mau pilih yang mana? D apa E? Ayo teman-teman, silahkan. Gimana nih? D atau E? Ayo pilih, tinggal 2 opsi lagi. Yang mana? Yang D? D. D. D, Kak. D, coba kita lihat ya. Beberapa karyawan yang malas. Tadi karyawan malas tuh apa sih kita simbolinnya? Karyawan malas tuh A ya. Bukan, berarti bukan itu min. Karyawan berprestasi. Karyawan berprestasi tadi C ya. A sama dengan min C. Coba kita lihat Kang E. Beberapa karyawan berprestasi tahun ini. Oh, iya, Tadi berprestasi tahun itu adalah C. Bukan itu minus. Karyawan malas itu adalah A. Bisa dua-duanya. Tapi sebetulnya yang benar yang E. Yang D itu salahnya kenapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, nggak ada tahun ininya. Sebenarnya kan lebih spesifik berprestasinya kapan? Tahun ini kan disebutin. Itu kalau secara rumus, misalkan ini udah berprestasi C, itu kurang lengkap kan, harusnya berprestasi tahun ini. Ya, kayak gitu. Betul, nggak ada kata tahun ininya. Oke, ya kita lanjut ya teman-teman ya. Sama nih, kita ubah lagi nih. Tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Yuk, tidak ada orang yang membawa stetoskop bekerja di puskesmas. Kita ubah yuk jadi semua. Semua orang yang membawa stetoskop jadi gimana? Ayo, semua orang yang membawa stetoskop, lanjutin. Tidak bekerja di puskesmas. Betul, tidak bekerja di puskesmas. Oke, teman-teman nih, premis satunya semua ya, premis duanya semua lagi. Kita dari yang duluan aja ditulisnya. P1 semua. Ayo, A-nya siapa, B-nya siapa? Dokter berjas putih, A, Kak. Oke, lanjutin. B-nya. Membawa stetoskop. Membawa stetoskop. B. B ya.
Iya, benar. Lalu premis kedua, semua lanjutin B, Kak. B-nya ya, bahwa stetoskop tidak bekerja di puskesmas berarti C. C, Kak. oke, sip, betul ya. Semua sama semua berarti universal lagi ya. Lalu B-nya kita eliminasi, coret-coret A adalah C. Ada nggak yang benar-benar semua adalah A adalah C? Kalau nggak ada harus diubah lagi kalimatnya. Berarti kalau semua A adalah C, semua dokter berjas putih tidak bekerja di puskesmas. Ada nggak yang seperti itu? Ini nggak ada kata semua ya, depannya nggak ada. Berarti kalian harus cari yang semakna. Semakna dengan semua dokter berjas putih tidak bekerja di puskesmas. Berarti yang mana? Makna yang samanya. Kan harusnya semua A adalah C, tapi nggak ada nih di sini. Yang Yang B mana? sih? Yang B. Kak Ira, yang mana yang B? Arisa, B. Bogor. Iya, Kak. Oke, Bogor ya. Nah, betul teman-teman ya, tidak ada yang bekerja di puskesmas yang merupakan dokter berjas putih. Iya. Nih, berarti diubah lagi ya bentuknya, tapi maknanya masih sama. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini diubah lagi ya. Tidak ada siswa yang pemalas lulus SBMPTN. Yuk, kalau diubah jadi kata semua siswa pemalas gimana? Tidak lulus. Tidak lulus SBMPTN. Oh ya, betul Kaila, semua siswa pemalas tidak lulus SBMPTN. Oke, yuk kita susun lagi rumusnya premis 1 semua ya. A-nya yang mana? Siswa Gimana yang A-nya? malas. Ya, betul. B-nya yang Tidak lulus SBMPTN. ya, tidak lulusnya, hati-hati. Itu ikutan B-nya. Berarti semua A adalah B, teman-teman. Kita lanjut premis keduanya. Jelek tulisannya. Premis keduanya pakai beberapa ya. Yang kedua, beberapa. Berarti lanjutin. Siswa dari tempat terpencil. Kakak. Nah, Yang simbol C. C, oke, lanjut. Lulus SBMPTN? Min B, Kak. Yang B. Min B ya. Semua sama beberapa, berarti yang menang beberapa. Ya, kalimat yang samanya kita eliminasi. Berarti antara beberapa A adalah C atau beberapa C adalah A, dan jangan lupa ada negasinya atau tidaknya atau bukannya. Ya, silahkan cari nih, banyak pilihan beberapa ya. Berarti eliminasi aja yang ada B-nya dulu ya. B-nya itu tadi apa sih? Ada kata-kata lulus SBMPTN ya. Ini, coret, coret. Udah, tinggal menyisakan opsi A sama D. Yang mana coba? Yang D. Yang D, oke. Beberapa siswa dari tempat terpencil, tadi tempat terpencil itu C ya. Bukan, itu negasi. Pemalas tadi itu A ya. Pemalas itu mana? Pemalas iya A. Oke, betul. Gitu. Udah ya teman-teman ya. Bentar, kakak mau ngecek dulu ya. Masih jauh nggak ke yang di paragraf? Masih banyak juga teman-teman. Yuk, kita lanjutin ya. Oke. Bentar, kakak mau coba yang agak panjang deh. Ini kayaknya gampang deh. Ini gampang teman-teman ya. Ini juga gampang yang singkat-singkat. Kalau mau coba yang agak panjang dari nomor 14 kayaknya nih. Ya, teman-teman, 14 dulu ya. Yang agak panjangan kalimatnya sekarang. Ini tadi udah ada kata semua, udah ada kata beberapa, nggak usah diubah lagi kayak gitu ya. Yo, premis pertamanya silakan tanda-tandain. Nih, kakak batasin sampai sini ya. Kelihatan jelas nggak? Ini takut kekecilan. Nah, ya berarti yang mana teman-teman? A-nya? Ayo, A-nya yang mana? Mobil yang terparkir di depan Mobil yang pertokoan. terparkir di depan pertokoan. Sampai mana? Sampai kalimat mana? Mobil Pertokoan, yang Kak. terparkir sampai pertokoan ya.
Mobil yang terparkir di depan pertokoan, A-nya betul. Berarti kelanjutannya B-nya ya. Memiliki bak terbuka dengan terpal penutup di belakangnya. Agak panjang ya itu B-nya. Oke, berarti jadinya semua A adalah B ya teman-teman. Premis keduanya, lanjutin. Nih, sampai kalimat mana nih? Ya, sampai mana Beberapa B. kalimatnya? Sampai kalimat mana? Penutup di belakangnya Kak. Sampai di belakangnya ya. Betul itu B-nya, karena kan sama ya. Gitu. Ini belakangnya, berarti selanjutnya sisanya digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil panen, berarti jadinya C. C-nya ya. Iya, sip. Berarti ini tadi beberapa, B adalah C. Nah, udah teman-teman tinggal simpulkan, berarti pakai kata beberapa ya. Lalu apa teh namanya? B-nya kita eliminasi. Beberapa A adalah C atau beberapa C adalah A. Ya. Nah, teman-teman eliminasi ini kan kalimatnya panjang ya. Teman-teman eliminasi dulu aja yang mengandung kata B. B itu kan yang ngomongin terpal penutup. Coba opsi mana yang pasti salah? Ya, opsi mana yang pasti salah? Ya, A. C A pasti sama salah. C. Betul. Apa lagi? C. A, C. C, D. Benar. Terus mana lagi? E. D Kak. Mana Yang tuh? D, D. E. Ada apa lagi? E. D. Udah, E. udah kan langsung ya ada jawabannya. Iya gitu. Nah, udah berarti yang B ya. Coba kita cek ya. Sebagian mobil yang terparkir di depan pertokoan. Tadi terparkir di depan pertokoan A. Digunakan petani tadi C ya. Iya udah. Berarti sebagian A Iya Kak. adalah C. Betul. Gitu ya. Walaupun panjang-panjang. Nah, kayaknya ini agak beda nih. Ini contoh yang beda nih teman-teman ya. Yuk, kita lihat dulu ya. Yang nomor 15. Semua sepeda motor dilengkapi spion yang berada di kanan dan kirinya. Sepeda motornya berarti A ya. Lalu dilengkapi spion di kanan kirinya itu berarti B. Nah, jadi di sini kita susun jadinya kayaknya nulis di sini aja deh. Semua. Premis satunya semua A adalah B. Nah, lalu premis keduanya beberapa sepeda motor berwarna biru. Berarti sepeda motor sama warna biru pilihannya ya. Berarti sepeda motor tuh tadi A, berwarna biru tuh tadi berarti C. Ini istilah barunya. Semua A, semua lagi, sorry. Beberapa A adalah C. Nah, teman-teman gitu ya. Kan kalau semua sama beberapa, berarti jawaban opsinya adalah beberapa, teman-teman ya. Beberapa. A-nya karena sama, kita eliminasi, berarti menyisakan B dan C. Beberapa B adalah C atau boleh dibalik beberapa C adalah B. Gitu. Ya, coba kita lihat nih yang beberapa ada di dua opsi jawaban di D dan E. Berarti coba kita lihat yang di sini beberapa sepeda motor berwarna biru. Tadi berwarna biru itu adalah C ya. Nah, lalu dan tidak dilengkapi. Ini kenapa pakai dan? Kayak gitu ya, tidak dilengkapi. Enggak juga ya. Kayak gitu. Tadi kan dilengkapi. Dilengkapi spion, ini salah. Kayak gitu. Beberapa sepeda motor tidak berwarna biru. Dan tidak dilengkapi. Enggak. Kan tadi bilangnya semuanya dilengkapi ya, semua sepeda motor tuh. Jadi opsi D sama opsi E udah pasti salah. Kan di awal dia bilang semua sepeda motor tuh dilengkapi spion. Ini kok tidak dilengkapi, itu jelas-jelas berlawanan. Udah pasti salah, teman-teman. Nah, kok pilihan jawabannya menyisakan tinggal yang semua? Nah, ini teman-teman yang tadi kakak contohkan, bentuk keberapa ya di rumus ya? Tadi itu ketiga ya, yang kakak tulis. Ketika sisi kirinya yang sama, kasusnya si A-nya yang sama. Nih, yang ini nih. Nah, ini. Ketika sisi kirinya yang sama. Kalau sisi kirinya yang sama atau A-nya yang sama, dia punya opsi jawaban kedua. Ya, second choice-nya itu adalah semua A yang C adalah B, teman-teman. Berarti semua A yang C adalah B, mana tadi? Nah, ini ya. Semua A yang C adalah B. Oke, balik ke sini. Berarti semua A yang C adalah B. Kita tulis dulu ya. Semua A yang C adalah B. Berarti semua sepeda motor berwarna biru
ya adalah B, dilengkapi spion yang berada di kanan kirinya. Udah, jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Ya, ini kenapa yang B salah, semua sepeda motor berwarna biru dan nggak pakai dan ya, gitu, nggak ada pakai dan, teman-teman. Ini juga, oke, gitu deh. Ini kasusnya ketika pilihan jawaban utamanya nggak ada, jadi ngambil second choice-nya. Itu, ingat kasus ini terjadi ketika sisi kirinya yang sama atau A-nya yang sama. Itu deh. Ya, tapi ini kasus yang lumayan jarang keluar sih, teman-teman. Cuman nggak apa-apa ya, buat diingat-ingat aja. Oke, tolong teman-teman ingat ya. Yuk, kita lanjut ya ke nomor selanjutnya. Nah, udah mulai yang panjang-panjang lagi ya, teman-teman. Nomor 16. Di sini, apa tuh namanya? Kata semua atau beberapanya tuh nggak ditulis secara gamblang atau nggak disampaikan secara eksplisit, tapi implisit gitu ya. Ini contohnya, misalnya di sini yang nomor 16, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Nah, ini gimana nih gitu ya. Jadi, penduduk yang termasuk angkatan kerja bisa aja kita artikan semua angkatan kerja adalah gitu. Jadi ininya semuanya nih, semua angkatan kerja. Berarti ini adalah A-nya. Ya, jadi Kakak mau ubah kalimatnya biar mudah jadi semua angkatan kerja adalah, jadi angkatan kerjanya itu A-nya, baru B-nya penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, itu adalah B-nya. Ya, jadi semua A adalah B, teman-teman. Itu premis satunya. Premis duanya, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas merupakan angkatan kerja. Nah, berarti kan di sini angkatan kerja, ya, angkatan kerja ini tadi Kakak simbolkan dengan A gitu. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas adalah angkatan kerja. Di awal ngomongin penduduk berarti keseluruhan Kakak anggap sebagai semua, tapi di kalimat kedua penduduk yang berusia 15 tahun doang. Berarti kita anggap sebagai beberapa, teman-teman ya. Sebentar. Sorry. Harusnya dia semua juga ya. Enggak, teman-teman. Ini kita semua juga harusnya. Penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Fokusnya ke yang di sini kan sebenarnya nggak dikasih tahu ya. Tadi kata kakak nggak dikasih tahu semua sama sebagiannya. Berarti ini masuknya ke semua juga ya. Jadi fokus membahas penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Kalau pakai sebagian malah aneh. Berarti sebagian yang berusia 15 tahun ke atas gitu. Enggak, tapi kita fokus ngebahas penduduk yang 15 tahun ke atas. Jadi tetap pakai semua. Nah, semua penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, nah 15 tahun ke atas kita simbolkan dengan C, adalah A. Gitu. Semua sama semua, berarti simpulannya juga semua, teman-teman. A-nya bisa kita eliminasi, berarti tinggal kita simbolkan semua C adalah B. Gitu. Nah, terus di sini kita eliminasi dulu aja yang ada A-nya gitu ya, atau yang pakai sebagian bisa kita eliminasi dulu teman-teman. Oke, yang semua-semua fokus di opsi A sama B. Kira-kira jawabannya yang mana? Gabungin kalimat C dengan B ya, semua C adalah B. Yang B. Yang B, teman-teman? Betul ya. Semua penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, tadi 15 tahun ke atas itu adalah C ya, merupakan penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, itu adalah B. Seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini agak sulitnya karena tadi dia nggak ngasih tahu semua atau sebagiannya. Kayak gitu. Coba kita lihat contoh lain ya, yang bentuknya kalimat juga nih. Nah, ini teman-teman nih, yang nomor 17. Semua, ini udah jelas enak ya, semua rumah tangga yang tinggal di perkotaan memiliki akses air layak minum. Coba, yang A-nya yang mana, yang B-nya yang mana, teman-teman?
Ayo, A-nya yang mana? Tangga. Rumah Yang tangga A, yang rumah tinggal tangga di Rumah tangga perkotaan, yang Kak. tinggal di perkotaan. Ya, sampai kata perkotaan, betul ya. Berarti B-nya sisanya ya, itu A-nya, B-nya memiliki akses air layak minum, itu B-nya. Sip, betul. Berarti di sini semua A adalah B ya. Aduh, sempit lapaknya. Semua A adalah B. Nah, kalimat keduanya ini harus kita ubah sedikit teman-teman. Ada kata tidak semua. Tidak semua tuh samanya kayak apa sih? Tidak semua. Berarti tidak semua tuh samanya kayak apa? Berapa, Kak? Betul, tidak semua tuh beberapa ya. Nah, ini sekalian Beberapa. kakak jelasin. Teman-teman kalau ditanya lawan, misalnya kalian punya kata semua. Semua siswa menyukai pelajaran matematika. Kalau teman-teman mau bikin kalimat lawannya, apa sih lawan dari kalimat tersebut? Lawan dari semua itu bukan berarti tidak semua, bukan. Lawan dari semua itu beberapa. Misalnya semua siswa menyukai matematika. Lawannya berarti apa? Ada siswa yang tidak menyukai matematika gitu ya. Jadi ingat lawannya semua itu bukan berarti tidak semua. Tapi kalau ada itu udah lawannya. Ada beberapa sebagian itu adalah lawan dari semua. Misalnya 50 siswa semuanya suka matematika. Ada aja satu yang nggak suka matematika berarti itu udah lawannya. Gitu, oke? Betul. Jadi di sini kalau tidak semua tuh sama aja dengan beberapa gitu ya. Nah, kita mau ubah nih jadi beberapa, tapi di sini kita lihat biar maknanya masih sama. Beberapa air yang layak diminum merupakan air yang aman diminum. Sorry, tadi kan kalimatnya gini, tidak semua air yang layak diminum merupakan air yang aman diminum. Kita ubah jadi beberapa, kira-kira gimana nih teman-teman? Ya. Nah, jadi di sini kan tadi inti dari ceritanya nggak semua nih air yang layak diminum itu aman untuk diminum. Tidak semua air yang layak diminum itu aman untuk diminum. Nah, berarti kakak mau ubah jadi beberapanya jadi gini teman-teman. Beberapa air yang layak diminum, ya, oke, merupakan air yang tidak aman untuk diminum. Merupakan air yang tidak aman untuk diminum. Tidak aman untuk diminum. Nah, kenapa sih kakak ubahnya jadi tidak aman? Kan tadi intinya kalau beberapanya aman, berarti ada juga sisi lain yang beberapanya tidak aman. Teman-teman gitu ya. Tadi kan katanya tidak semua yang layak diminum itu aman. Gak semua nih yang layak diminum. Berarti ada yang aman sama ada yang tidak aman. Intinya kayak gitu. Dia punya dua sisi. Karena dia beberapa, teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya di sini, Kak, kenapa misalnya pertanyaan kalian, Kak, kenapa kakak naruh tidaknya di aman? Kenapa nggak tidak di layak? Boleh-boleh aja sih. Di bagian, intinya di salah satu sisinya. Kayak gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita susun nih jadi rumus. Beberapa air yang layak diminum, berarti kan layak ini tadi B juga ya. Ini ngomongin layak, berarti ini B. Lalu, tidak aman diminum itu adalah C-nya. Oh, berarti beberapa B adalah C, teman-teman. Sehingga simpulannya semua sama beberapa, jadinya beberapa. Tinggal gabungkan kalimat A dan C-nya. B-nya kita eliminasi. B itu ada yang layak diminumnya ya. Yang ada kata layak diminumnya, kita eliminasi. Gitu. Berarti yang ada kata layaknya yang mana aja nih? Yang A ya. Eliminasi ya. Sok, silakan teman-teman. Ini kan kita nggak nyampe premisnya, nggak nyampe yang bakteri-bakteri ya. Berarti ini bakteri kita eliminasi. Terus bakteri juga kita eliminasi nih. Karena kita nggak nyampe kalimat yang ketiganya, cukup sampai yang aman diminum. Nah, menyisakan ini nih, sebagian rumah tangga yang tinggal di perkotaan meminum air yang tidak aman diminum. Itu deh. Nah, misalnya, Kak, misalnya saya nanti nggak ngubah ininya jadi tidak, masih bisa nggak jawabannya? Masih ketemu teman-teman, misal ya. Beberapa air yang layak diminum merupakan air yang aman untuk diminum. Misal teman-teman nggak pakai kata tidak.
Tapi nanti ketika di jawaban nggak ada. Nah, nggak ada nih teman-teman. Tadi kata kakak, kalau sebagian ada yang aman, berarti sebagian ada yang tidak aman. Makanya ini sebetulnya dia second choice-nya. Misal teman-teman, Kak, saya emang nggak mau ganti. Misalnya, beberapa air yang layak diminum merupakan air yang aman untuk diminum. Misalnya kayak gitu. Berarti kan nanti pilihan jawabannya, sebagian rumah tangga tinggal di perkotaan memiliki air yang aman diminum. Itu yang harusnya. Ya, tapi nggak ada di opsi. Ya udah, tadi kata kakak, kalau ada sebagian yang aman, berarti ada sebagian juga yang tidak aman. Inilah second choice-nya. Makanya tadi kenapa di awal, udahlah kakak ganti aja jadi tidak. Karena nggak ada di jawabannya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, ini model gini ada di post-test ya. Jadi kalau opsi pertama nggak ada, opsi kedua yang ada. Gitu. Oke, ini ya teman-teman. Kita lanjutin ya ke nomor berikutnya. Bentar. Tapi kayaknya di post-test tuh nggak banyak yang panjang-panjang gini kok, teman-teman. Bentar ya, kakak mau yang premisnya tuh kalian harus nyari dulu. Nah, coba yang nomor, bentar kakak mau cek dulu. Oke, 18 deh teman-teman. Coba kalian cari, dua premisnya tuh ada di kalimat mana? Ini kan kalimatnya banyak, tapi cuma dua kan premisnya. Ada di kalimat mana aja? Ayo teman-teman, ada di kalimat mana aja? Premisnya, yang nomor 18. Coba cirinya tadi ya, kalau universal ada kata semua, setiap, tidak ada yang tidak. Kalau satu lagi eksistensial, ada beberapa sebagian gitu. Toh, ketemu nggak premisnya ada di kalimat mana? Ada yang nemu teman-teman? Silahkan bacain premisnya di kalimat mana. Nggak usah A, B-nya dulu, premisnya dulu aja. Ada di kalimat mana? Nurul gimana? Dapat? Premisnya ada di kalimat mana? Ayo, Syifa, dapat? Ada di kalimat mana premisnya? Ayo teman-teman. Bacain aja, nggak apa-apa. Yang teman-teman ketemu ada kata yang tadi tuh, ciri-ciri kuantor itu. Ya, premisnya ada di kalimat mana? Farah, gimana? Ada di kalimat mana nih premisnya? Bingung teman-teman? Coba di kalimat mana sih yang ada kata semua? Kenapa maaf, tunggu bentar. Kalimat pertama. Oke, kalimat pertama ya. Oke. Kalimat pertama, betul. Nih satu premis keduanya mana? Betul ya teman-teman, kalimat pertama itu premisnya. Kalimat yang keduanya lagi di mana? Kalimat kedua. Iya, betul. Nah, tapi hati-hati nih kalimat pertama tuh, kan kalimatnya gini ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi di setiap negara. Kan biasanya kalau setiap semua tuh di awal, udah kalian ubah aja kalimatnya biar gampang. Setiap negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi itu A-nya, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu B-nya. Ya, jadi dari tengah bacanya. Oh, jadinya setiap A adalah B, teman-teman, gitu. Yang kedua baru pakai sebagian. Ya, sebagian.
negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi, berarti tadi mengalami pertumbuhan ekonomi itu apa? Yuk, tadi disimbolkan dengan apa? Mengalami pertumbuhan ekonomi? A, betul. Tidak menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan hidup, berarti opsi baru C. Sebagian A adalah C. Nah, teman-teman ini walaupun A-nya sama-sama di kiri, tapi kita lihat opsi pertama dulu ya. Opsi pertamanya pakai sebagian. Kalau nggak ada, baru nanti pakai yang semua. Sebagian B adalah C atau sebagian C adalah B. Kita eliminasi dulu yuk yang kalimat A-nya. Nih, ini kan sebagian fokusnya ya. A-nya itu adalah tadi apa? Negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi ya. Kayak gitu. Coba kira-kira ada di opsi mana nih? Jawabannya. Kita nggak ngomongin emisi ya teman-teman ya. Nih, kita nggak ngomongin emisi gitu. Yang A udah pasti salah. Coba antara D sama E ada yang benar nggak sesuai rumus kita? Bukan Kak. Yang E, coba kita cek ya. Sebagian negara yang mengalami peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tadi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu adalah B ya. Tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tadi tidak menunjukkan C. Betul. Sebagian B adalah C. Gitu. Oke, betul ya teman-teman. Ini agak panjang kalimatnya, pelan-pelan bacanya ya. Satu soal lagi ya sebelum kalian post test. Coba cari premisnya, ini pendek teman-teman, tapi ada di kalimat mana coba. Sok cari dua premisnya. Kalimatnya lumayan panjang, tapi premisnya pendek dia. Sok dibaca dulu sampai akhir, kira-kira premisnya ada di mana. Dan yang ketemu? Premisnya mana sih? Tadi ya ada kata semua. Yang mana? Sok boleh dibacain? Ada di 2 kalimat terakhir, Kak, yang dalam hal ini tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Terus yang kedua, sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Iya, betul. Itu benar banget ya. Nah, ini kita ubah dulu teman-teman. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Tidak ada tuh sama aja semua ya. Berarti semua pengguna internet gimana? Semua pengguna internet. Ayo, semua pengguna internet gimana kasusnya? Kita ubah jadi semakna. Semua pengguna internet. Kan tidak ada pengguna internet tuh yang gagap. Berarti semua pengguna internet tuh gimana? Tidak gagap teknologi. Ya, tidak gagap teknologi. Oke, tidak gagap teknologi. Oke, sip ya. Berarti di sini semua pengguna internet A, tidak gagap teknologi berarti B, gitu ya. Itu yang premis satunya. Semua A adalah B, teman-teman. Lalu premis keduanya kata sebagian nih, sebagian pengguna internet, tadi pengguna internet itu A ya, memiliki telepon canggih berarti C ya. Sebagian A adalah C, teman-teman. Dah, berarti ini kita pakai opsi yang pertama dulu, pakai sebagian. B adalah C atau C adalah B. Silahkan dicari ada di opsi mana. So, ada di opsi mana. Yang Udah D, ketemu? Kak? Yang D, sebagian Kak. orang yang memiliki telepon canggih, tadi telepon canggih itu C ya, tidak gagap teknologi B. Iya, betul, seperti itu. Tapi kalau kakak lihat di post test, soalnya kalimatnya nggak terlalu susah nyarinya teman-teman ya, dia udah dikasih tahu premis-premisnya. Kayak soal awal-awal, ini soal akhir-akhir kan teman-teman harus nyali dulu premis di kalimatnya.
Yuk, ada yang mau ditanyain dulu sebelum teman-teman post test. Nanti yang kakak kirimin yang versi lengkapnya ya, yang belum kita kerjain itu udah ada penjelasannya. Kayak gitu. Ya teman-teman, gimana sebelum post test ada yang mau ditanyakan dulu tentang simpulan kuantor? Tadi ingat ya, semua sama semua berarti simpulannya semua. Kalau semua sama sebagian berarti simpulannya sebagian. Kecuali kasus khusus yang ini. Ini pun ada opsi pertamanya sebagian dulu. Kalau sebagian yang nggak ada, ganti semua. Dan jangan lupa, misalnya teman-teman dapat simpulan, sebagian siswa lulus. Berarti kalau, misalnya Kak, saya nggak ada nih sebagian siswa lulus kok di pilihan jawabannya. Ambil sisi lainnya, berarti sebagian siswa tidak lulus. Gitu. Itu kasusnya kalau nggak ada sih opsi pertama ya. Nah, baru pilih ke second choice-nya. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, silahkan kalian buka LMS-nya. Ya, lms.bintangpelajar.com, lalu teman-teman apa tuh namanya login ya, masukin password username-nya. Setelah itu teman-teman apa tuh namanya ketik klik dulu deh, klik ujian online terus penalaran umum ya, ujian online. Nah, biar gak susah langsung aja diketik di pojok kanannya penalaran umum. Nanti teman-teman pilih yang penalaran umumnya yang reguler, hati-hati, bukan stadium general. Kalau udah gitu nanti pilih yang judulnya simpulan kuantor. Ini ya, ini kan kemarin ini nih. Yang ini sekarang kita ya, udah bagian ke kuantor. Jangan salah ini ya, pilih soal gitu. Simpulan kuantor. Yuk silahkan teman-teman. Nanti soal pertamanya tuh tentang tumbuhan. Tumbuhan dikotil. Kalau teman-teman benar buka soalnya berarti yang itu ya. Silahkan mulai dari sekarang ke LMS ya. Oke, Maharani udah mulai masuk ya. Radia juga udah mulai. Yuk. Kaila, ayo dia. Ya yang lain ditunggu ya. Nurul, Aurel, Arisa juga udah pada masuk. Yuk yang belum
Oke, teman-teman ada yang udah beres ya? Yuk, yang belum masih kakak tunggu ya. Oh iya teman-teman, ini kakak info, nanti kakak share apa tuh namanya jawaban post-testnya itu satu file sama materi kita. Jadi nanti teman-teman tinggal scroll di bagian paling bawah itu ada jawaban post-testnya. Nah untuk teman-teman yang belum mengerjakan post-test, belum sempat mengerjakan post-test, jangan di scroll sampai bawah ya, karena di situ ada jawaban post-testnya. Kayak gitu. Nanti ya kalau kita udah tutup kakak kirim ke grup coretannya. Oke, teman-teman. Gimana? Udah pada selesai post-testnya? Teman-teman ada pertanyaan dulu tentang kuantor sebelum kakak tutup? Gimana? Cukup buat pertemuan kali ini? Atau masih ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Cukup, Kak. Oke. Teman-teman yang belum beres post-testnya silahkan dilanjutkan ya. Nanti kakak kirim filenya ke grup ya. Kayak gitu. Tadi sekali lagi kakak ingatkan,
Postesnya itu satu file, satu PDF sama materi kita ada di bagian paling bawah. Buat yang belum beres kerjaan postesnya jangan dulu dibuka ya PDF yang kakak kirimnya. Seperti itu. Kalau ada yang kurang jelas teman-teman bisa tanyakan, boleh di WA atau boleh PC ke kakak ya, boleh di grup atau PC. Seperti itu. Nah kalau nggak ada yang ditanyakan, materi kita untuk kantor sampai sini dulu teman-teman ya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha